Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan di negara Indonesia. Apa itu sistem pemerintahan Indonesia dan apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kita simak video berikut ini. Pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berasal dari kata perintah. Maka, dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah pembuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Masa pemerintahan ini berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada masa Orde Baru. Sebenarnya, Soekarno tidak begitu menyukai istilah Orde Lama ini. Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah Orde Revolusi. Selanjutnya, yang kedua, sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpaskannya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudian, Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan masa demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Kedua, pemerintahan punya waktu untuk menjalankan programnya
dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Yang ketiga, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Selanjutnya, kelemahan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Yang kedua, sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. Yang ketiga, pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Dan yang terakhir, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.